Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Sekarang kita akan membahas materi yang sangat menarik, jadi jika Anda tidak mengikuti sampai selesai Anda akan menyesal karena materinya adalah mendeskripsikan dan menganalisis pola keuangan desa. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Pola keuangan desa. Pola keuangan desa adalah susunan atau tata letak fisik dari unsur-unsur desa, baik itu alamiah maupun buatan, yang mencakup permukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, jalan, dan berbagai elemen lainnya. Pola ini berkembang berdasarkan faktor-faktor alam, sosial, budaya, serta ekonomi yang mempengaruhi cara masyarakat desa mengorganisir ruang tempat tinggal mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola keuangan desa. Faktor fisik, bentuk lahan, topografi, iklim, sumber air, dan jenis tanah merupakan faktor fisik yang sangat mempengaruhi pola keuangan desa. Desa yang berada di dataran rendah cenderung memiliki pola permukiman yang lebih menyebar dibandingkan dengan desa yang berada di daerah pegunungan. Faktor sosial dan budaya, kebiasaan dan budaya masyarakat juga memainkan peran penting dalam menentukan pola keuangan desa. Misalnya, desa yang masyarakatnya memiliki hubungan kekeluargaan yang erat cenderung memiliki pola permukiman yang mengelompok. Faktor ekonomi, kegiatan ekonomi utama di desa, seperti pertanian, peternakan, atau perdagangan, mempengaruhi bagaimana ruang diorganisir. Desa dengan basis pertanian akan memiliki banyak lahan yang dialokasikan untuk sawah atau ladang. Faktor sejarah, sejarah perkembangan desa juga mempengaruhi pola keuangan. Desa-desa yang berkembang dari pusat pemerintahan tradisional atau pasar biasanya memiliki pola keuangan yang lebih teratur dan terpusat. Jenis-jenis pola keuangan desa. Pola desa linear, memanjang, terbentuk sepanjang jalan utama atau aliran sungai. Pola ini umum ditemukan di desa-desa sepanjang jalan raya atau sungai besar, di mana rumah-rumah dan bangunan lainnya dibangun memanjang mengikuti alur jalan atau sungai. Pola desa radial, desa berkembang melingkar atau memusat dari suatu titik pusat, seperti alun-alun atau pasar desa. Pola ini sering ditemukan di desa-desa yang memiliki pusat kegiatan tertentu yang penting, seperti pusat pemerintahan atau tempat ibadah. Pola desa tersebar, permukiman di desa ini tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu area tertentu. Biasanya ditemukan di daerah pegunungan atau perbukitan yang memiliki lahan terbatas dan terpisah oleh fitur-fitur geografis. Pola desa terpusat, desa dengan pola ini memiliki permukiman yang terkonsentrasi di satu area tertentu. Pola ini biasanya berkembang di sekitar sumber daya penting, seperti mata air atau lahan subur. Contoh pola keuangan desa di Indonesia. Desa Bali Aga di Bali, desa ini memiliki pola keuangan radial, di mana rumah-rumah dan bangunan adat dibangun mengelilingi pura atau tempat ibadah utama di tengah desa. Desa Baduy di Banten, masyarakat Baduy dalam cenderung mengatur ruang mereka secara tradisional dengan pola permukiman yang tersebar dan menjaga jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Desa Kampung Naga di Jawa Barat, pola keuangan desa ini bersifat terpusat, dengan rumah-rumah yang dibangun rapat dan menghadap ke arah yang sama, menggambarkan kearifan lokal dan norma sosial yang ketat. Dampak pola keuangan terhadap kehidupan masyarakat desa. Aksesibilitas, pola keuangan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas antar rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian, yang akan berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga masyarakat desa. Interaksi sosial, pola keuangan mempengaruhi interaksi sosial di desa. Pola yang terpusat atau radial biasanya mendorong interaksi sosial yang lebih intens dibandingkan dengan pola yang tersebar. Pengelolaan sumber daya, desa dengan pola keuangan yang teratur memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, baik itu air, tanah, maupun sumber daya alam lainnya. Perlindungan terhadap bencana, pola keuangan juga dapat dirancang untuk melindungi desa dari bencana alam, seperti banjir atau longsor, dengan menempatkan permukiman di tempat yang lebih aman. Pola keuangan desa dan pembangunan berkelanjutan. Pola keuangan desa yang baik dan terencana dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pengelolaan lahan yang efektif, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan kearifan lokal. Dengan perencanaan yang matang, desa dapat mengoptimalkan ruang yang ada untuk kebutuhan jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau sumber daya yang ada. Strategi pengembangan pola keuangan desa.
Pengembangan infrastruktur, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas umum harus memperhatikan pola keruangan desa agar tidak mengganggu tata letak yang sudah ada. Penguatan kelembagaan lokal, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang desa sangat penting. Lembaga adat atau pemerintahan desa perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang. Pemanfaatan teknologi GIS, Geographic Information System, dapat digunakan untuk menganalisis dan merencanakan pola keruangan desa secara lebih akurat dan efisien. Peningkatan kesadaran lingkungan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola keruangan yang ramah lingkungan dapat membantu desa berkembang secara berkelanjutan. Demikianlah penjelasan singkat dari materi, mendeskripsikan dan menganalisis pola keruangan desa. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.